Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba dengarkan dulu Bang, bagaimana pendapat dari ada pengamat politik Bang, bagaimana melihat kemarahan Presiden ini. Ini sungguh-sungguh marah atau pura-pura ya. Kita sudah bersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Mas Kodari, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, Mas Kodari, kita melihat kemarahan Presiden di dalam rapat yang tadinya belum akan diunggah, tapi kemudian akhirnya diunggah. Dan kalau kita melihat ini sebetulnya ini betul-betul marah, betul-betul akan mengeksekusi apa yang sempat terucap bahwa salah satunya mungkin kalau perlu reshuffle akan reshuffle, kata Presiden begitu. Atau memang ini hanya cara untuk memecut kerja para menteri. Kalau menurut Anda bagaimana, Mas Kodari? Saya lebih melihat yang pertama ya, karena kalau kita bicara masalah corona, masalah COVID, ini kan sudah berlangsung beberapa bulan. Oke. Pasti dalam proses-proses tersebut, Pak Jokowi sebagai pimpinan sudah memberikan peringatan-peringatan dan arahan-arahan kepada para menterinya, kepada jajaran kabinetnya. Akan tetapi ya, ketika realisasi anggaran misalnya di Kementerian Kesehatan itu baru 1,5%. Kemudian di sektor yang lain itu juga masih jauh di bawah standar. Dan jangan lupa kita sebelumnya juga sudah pernah mendengar Pak Jokowi marah karena realisasi bansos pada waktu itu baru 15%. Maka saya melihat pidato Pak Jokowi ini lebih sebagai pengantar atau pretext menuju reshuffle yang sesungguhnya. Jadi ini semacam conditioning sebagai pengantar kepada masyarakat sebagai justifikasi bahwa yang namanya reshuffle itu mau tidak mau harus dilakukan karena realisasi dari program-program COVID yang begitu minim. Oke, Mas Kodari, kalau di dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan sekarang, ini kan sangat sulit ya sebetulnya untuk siapapun mengeksekusi apapun kebijakan pemerintah dalam kondisi yang serba terbatas. Kalau mengganti orang di tengah-tengah jalan seperti ini dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, bukankah lebih berbahaya, Mas Kodari? Justru akan sangat berbahaya apabila orangnya tidak diganti dan berharap masalah itu selesai. Sementara orang-orang tersebut sudah diberikan kesempatan dalam jangka waktu yang cukup lama. Albert Einstein pernah mengatakan, hanya orang gila yang mengharapkan adanya perubahan dengan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Begitu. Oleh orang yang sama pula, saya tambahkan begitu. Nah, memang kita menyadari bahwa permasalahan pemerintah itu bukan hanya pada menteri, ya, tapi bisa juga misalnya pada birokrasi. Apalagi di zaman reformasi ini, birokrasi punya kekuasaannya sendiri dan kadang-kadang punya logikanya sendiri. Kemudian juga jangan lupa ya, kalau mau proporsional, jangan-jangan ada masalah juga di keuangan. Anggaran memang milik Kementerian Teknis, tapi duitnya ada di Kementerian Keuangan. Bisa jadi misalnya Kementerian Keuangannya yang mana. Bahkan lebih ekstrim lagi, saya mengatakan begini, jangan-jangan sebetulnya kita berhadapan dalam situasi yang sangat sulit, yaitu tidak punya uang. Mohon maaf, uangnya nggak ada ini, gitu loh. Makanya ketika kita bicara kemarahan Presiden, ini harus ditafsirkan seluas-luasnya, bukan hanya kepada menteri-menteri teknis seperti misalnya Menteri Kesehatan, Menteri Sosial atau Menteri Keuangan, tetapi lebih lebar lagi. Public duit ini dari mana begitu? Nah itu yang menurut saya harus dibaca secara luas, bahwa persoalan ini bisa sangat mendalam dan karena ini kondisi luar biasa, maka harus ada cara-cara berpikir luar biasa. Yang luar biasa. Normal. Iya, misalnya kan pernah ada ide untuk mencetak uang misalnya begitu. Dalam kondisi normal itu sesuatu yang sulit, tetapi dalam kondisi begini mungkin itu harus dibuka begitu. Terima kasih Mas Kodari sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Kalau Mas Kodari yakin bahwa ini akan reshuffle, Bang Elman. Kalau Bang Elman melihat ini langkah menuju reshuffle atau memang ini hanya untuk memacu kerja para menteri? Ya tentu saja yang paling tahu kan Pak Jokowi ya. Karena beliau yang akan punya hak untuk melakukan itu. Tapi kalau saya lihat amarahnya ini kan, Pak Jokowi ini kan masih ingin tetap bersama-sama dengan timnya ini kan. Artinya jauh lebih sulit ketika dia merombak
susunan kabinet ini dalam Kondisi keadaan sekarang krisis ini. seperti sekarang ini. Oke. Kan. Nah, mungkin barangkali jauh lebih bagus kalau para menteri-menteri ini mau berbenah diri kan gitu kan. Yeah. Nah, tinggal lagi memang harapan saya juga disinilah peran pimpinan parpol terutama. Karena sebagian besar kan di kabinet ini kan kader-kader partai politik kan. Kader mereka ya. Pimpinan parpol juga harus ikut mendorong para kadernya yang duduk di kabinet agar bersama-sama, karena pandemi ini, COVID ini bukan persoalan presiden, menteri, persoalan kita. Dan harapan saya siapapun rakyat ini, mau partai manapun dia, mau oposisi, mau tidak oposisi, harus sama-sama dulu sepakat mari kita berperang melawan COVID-19. Karena itu musuh bersama. Ini musuh bersama. Jangan pernah berpikir 2024 kalau COVID ini tidak sukses kita berantaskan gitu. Itu dia, Jadi Bang. itu soalnya. Jadi itu katanya sebagian menteri, konon katanya, ini konon Bang, karena saya belum bertanya ke orang-orang yang ditunjuk, katanya sekarang sudah sibuk bersiap untuk 2024 sehingga tugas utamanya ya relatif terkesampingkan. Itu bagaimana itu, Bang? nah, itu yang juga banyak diperbincangkan orang di tengah masyarakat. Kok sepertinya ada juga ya para menteri ini juga kita nggak tahu siapa. Sudah mulai juga berbenah-benah untuk siap-siap kali-kali ada peluang untuk 2024. Nah, kalau menurut saya tingkat kemarahan daripada Pak Jokowi ini adalah kemarahan yang memang kok sepertinya kok mereka ini tidak paham bahwa musuh sudah di depan mata. Bahkan musuh itu sudah ada di dalam tubuh kita sebetulnya. Jelas ya. Jadi kalau kita masih biasa-biasa, ya tinggal matinya aja kita. Jangan berharap ada 2024 dan jangan kiamat kita semua ini kan. Oleh karena itu menurut saya ya bisa aja kan Mas Hudori bilang bakal ada resapel. Sah-sah saja. Tetapi kemarahan Pak Jokowi ini saya baca dia berharap ayo mari kita lawan virus ini. Mari menyingsingkan semua lengan. Ayo kita berkotor-kotor, berlumpur-lumpur sama-sama. You saya sama gitu kan. Jadi jangan lagi ada berpangku tangan dan jangan juga lagi ada yang ya itu tadi mulai memikirkan agenda-agenda lain. Gitu. Konon juga katanya ada begini Bang, masalah birokrasi tadi Mas Kodari juga ada sempat sebut karena birokrasi aturan yang sekarang berlangsung adalah aturan kondisi normal. Walaupun Presiden sudah mengatakan kalau memang perlu keluarkan peraturan menteri, keluarkan peraturan Presiden, keluarkan peraturan Presiden, bahkan Perpu pun kalau perlu akan dikeluarkan. Nah pertanyaannya menteri-menteri yang ada sekarang ini cukup berani tidak untuk misalnya Pak Presiden, ini memang harus ada Perpu karena aturan-aturan yang sekarang ada itu benar-benar tidak bisa membuat kami kementerian bekerja cepat. Berani begitu nggak? Kelemahan menteri-menteri sekarang adalah ketika mereka masih menggunakan aturan-aturan dalam keadaan normal. Katakanlah misalnya seperti untuk tunjangan dokter atau pengadaan barang, tunggu verifikasi apa segala. Kalau menurut saya saat sekarang ini sepanjang menterinya jujur, tidak dia kutil, tidak ngutil dia, tidak dia gunakan untuk pribadi dia, udah gelontorkan aja. Pokoknya aturan-aturan yang selama ini terlalu panjang, potong. Jangan-jangan nanti setelah ini bisa kena penjara Bang, kena pidana. Kalau dia maling, kalau dia koruptor, dia pasti masuk penjara. Tetapi ketika dia dharma baktikan keterbukaannya, kejujurannya, keseriusannya untuk menyerang COVID ini, pasti dia lolos. Tapi ketika dia ngambil bagian juga, ya pasti dia masuk. Jadi jangan ada anggapan nanti kena KPK, nanti kena kejaksaan. Pasti tidak. Asal dia betul-betul dengan jujur mengatakan, saya cairkan uang ini supaya segera alat kesehatan ini dibeli. Saya cairkan dana ini supaya UMKM ini bergerak nih, gitu. Nah itu yang penting. Jadi menurut saya, ketika Presiden bilang Perpu pun saya keluarkan, bahkan bila perlu mungkin Perpu jangan-jangan 10 satu hari pun dikeluarkan Presiden. Kalau memang dibutuhkan. Kalau dibutuhkan. Jadi inilah sebetulnya harapan Presiden, harapan rakyat juga. Para menteri ini jangan bekerja standar. Jadi evaluasi semua aturan-aturan yang ada. Kalau terlalu panjang, langsung cut. Ada yang mengatakan juga begini Bang Elman, karena kan kabinet yang sedang bekerja ini
relatif baru Bang, karena baru mungkin sekitar berapa bulan saja kan bekerja sejak dilantik bulan Oktober begitu, sampai sekarang tiba-tiba sudah ketemu masalah sangat berat corona sehingga banyak yang tergagap-gagap. Apakah ini bisa diperbaiki? Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pertanyaannya, apakah memang boleh Bang ada masa probation untuk menteri, karena kan baru dilantik Oktober, November, Desember, Januari, Februari tiba-tiba kena corona. Gini Leo, menteri itu bukan sembarang orang. Orang, jadi hanya 34 orang jadi menteri itu dari 267 juta orang. Jadi menteri itu memang orang istimewa. Harusnya orang istimewa. Ya, harus istimewa, nggak boleh orang biasa-biasa. Jadi tidak ada alasan tidak ada alasan, wah ini mendadak adaptasi, nggak perlu adaptasi buat seorang menteri, karena dia dianggap sudah mumpuni. Nah, kalau dia beradaptasi, kesalahan partai politiknya dong. Berarti partai politik yang mengirim dia di situ abal-abal gitu kan. Bukan kadar yang ready to use begitu ya. Itu. Jadi kalau saya tidak mau dengar. Ya kaget dong, ini kan siapa tahu bahwa ada corona. Iya. Seorang menteri itu siap dalam keadaan apapun. Seharusnya begitu. Oke, baik, kita akan coba dengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV juga, Bang Elman, dan kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur, ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Halo Pak Ihwan. Halo Pak Ihwan. Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, silakan Pak Ihwan, silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja, silakan. Bahwa COVID-19 pandemi ini persoalan negara, persoalan rakyat. Jadi kalau orang Solo macam Pak Jokowi, kemudian sampai marah geram, ini wajar, itu rakyat juga seperti itu. Jadi ini sudah keterlaluan masalahnya. Beliau ini sebagai panglima tertinggi hukum darurat sipil kesehatan, kan begitu. Nah, kalau dananya itu asalnya 4,405 triliun menjadi 667, yang triliun selalu berjalan 1,35. Ini keterlaluan sudah ini. Pak Iwan, kalau selepas Presiden marah ini Pak, apa yang harusnya terjadi Pak untuk perbaikan bagi semua? Apakah memang betul harus ada reshuffle atau menteri-menteri ini masih bisa meningkatkan kinerjanya? Menurut Anda seperti apa Pak Iwan? Saat orang halus itu bisa bertindak keras juga, didudukkan. Kalau memang dia tahu nggak bisa, kan dievaluasi sudah nggak bisa, ganti saja Pak. Masalahnya kan berat. Kalau tidak bisa dievaluasi ganti saja ya. Iya, DPR jangan nambahin masalah Pancasila. Jadi nggak bisa. Nanti berikutnya. Jadi sekarang yang mendesak ini persoalan ekonomi. Ya Pak, terima kasih Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ihwan ada Pak Anton dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pak Anton, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman Saragi. Salam sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Silakan Pak, pendapat Anda. Kemarahan Presiden, kemarahan rakyat. Ya kami marah. Tolong ya orang Jakarta melihat Indonesia begitu luas. Kami di daerah-daerah, kami marah. Kenapa dan karena itu kalau Presiden marah itu benar. Menteri ini tinggal mengeksekusi dari dana yang sekian 74 sekian triliun, tapi digunakan 1 triliun. Itu kan kenapa harus gamang ya? Padahal perpu yang sudah dikeluarkan Presiden itu tinggal dieksekusi oleh menterinya kalau benar-benar mau lurus bekerja dan mempunyai sikap kritis di dalam penanganan ini. Saya melihat begini. Ada 3 menteri yang memang mereka yang paling berhubungan dengan corona ini. Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Desa. Mereka memang capable, mereka orang-orang berkompeten. Tapi mereka bukan birokrat yang mampu secara taktis mengelola ini semua. Kenapa demikian? Pengalaman lapangan mereka kurang. Mereka kurang memahami situasi di lapangan. Soal birokrasi. Karena itu, oleh karena itu, Bung, menurut saya reshuffle itu lebih baik. Dan 3 menteri ini harus di reshuffle. Terima kasih Pak Anton di Maumere, Nusa Tenggara Timur.
Kelihatannya semangat reshuffle semua nih Bang. Tapi kita coba dengarkan lagi pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini di Cirebon, Jawa Barat ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Leo dan Bang Elman. Selamat pagi Pak Sunoto. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Kemarahan presiden, kemarahan rakyat. Bahkan rakyat tidak hanya sekedar marah Bang Leo, Bang Elman, tapi murka. Murka. Lebih dari itu. Iya kan? Karena apa? Kenapa Pak? Sudah berkali-kali, iya kan, rakyat dan segala macam dari berbagai jurusan memberikan masukan, tapi menteri-menterinya tetap bebal, ya kan. Mungkin salah satu penyebabnya, Bang Elman, mereka itu asalnya dari para birokrat yang tidak terbiasa melakukan terobosan-terobosan. Jadi kalau Pak Jokowi ngomong extraordinary, mereka adalah orang-orang yang ordinary. Dan ini adalah sebuah talenta yang memang sulit dirubah. Jadi jangan harap bahwa ada probation, harus segera diganti bila perlu adalah minggu ini. Sebagai contoh, kami para eksportir di furniture mengusulkan kepada presiden dan menteri-menteri supaya SPLK itu hanya berlaku di hulu. Itu presiden sudah setuju, tapi menteri-menterinya tetap aja muter-muter. Oleh karena itu, ketua umum parpol juga harus siap-siap untuk mengganti dan menukar kadernya. Oke. Karena di mata kami, Pak Leo dan Pak Elman, kabinet yang sekarang itu nggak ada 20% yang capable. Ya. Jadi 80% itu harus di-grounded. Ya kan? Baik. Menteri Perdagangan, Menteri LHK, ya kan? Udah jelas-jelas bahwa SPLK hanya berlaku di hulu, ya kan, tidak berlaku di hilir, ya kan? Tapi terus saja muter-muter pada masuk angin. Jadi sekali lagi, rakyat tidak hanya sekedar marah tapi murka. Dan kapan reshuffle? Urgent, as soon as possible. Thank you. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi. Silakan Pak Nugroho. Karena kabinet Indonesia itu timnas Pak, menghadapi pertandingan global. Tim nasional. Presiden sebagai kapten tim itu mestinya sudah mendapatkan anggota timnya itu pilihan dari berbagai unsur terbaik rakyat Indonesia. Entah dari parpol, entah dari birokrat, itu yang terbaik. Nah sekarang bertanding. Nah kalau bertanding itu sebagai pemain terbaik, dia sudah siap. Mau hujan lebat dia siap main, mau terang panas terik juga siap main. Nah ini yang bisa ditamakan sense of crisis. Nah sekarang ini menghadapi COVID dan segala krisis ini, termasuk gangguan keamanan, nampaknya ini memang koordinasi timnya itu tidak siap untuk bermain all out, Pak. Pak Nugroho, berarti timnya harus ada pergantian dengan pemain cadangan atau seperti apa nih Pak Nugroho? Nah, ini yang harus kita pikirkan benar-benar karena pertandingannya sedang seru. Mengganti pemain itu juga satu pertimbangan yang serius. Tapi kalau tidak diganti membahayakan, ya harus diganti. Karena terus terang ada dua hal. Pemain-pemain ini ada dua kepentingan, Pak. Nampaknya masih ada orientasi partai dan orientasi pribadi yang harus diperhitungkan. Padahal timnya Jokowi ini bukan timnya dari kampungnya sendiri, Pak. Itu tim gabungan karena itu ada dari partai-partai. Jadi memang hal jelas ini. Baik. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini kok kelihatannya jadi sama pendapatnya Bang, bahwa permainan ini ya kalau memang tidak mampu ya harus diganti juga di tengah jalan. Bagaimana Bang? Ya memang teorinya seperti itu Leo. Ya kalau nggak mampu ya ngapain lagi dipertahankan kan begitu. Tetapi untuk kondisi sekarang mengganti orang tidak mampu itu juga tidak otomatis akan menyelamatkan tim. Belum tentu Belum tentu itu. Karena banyak sekali faktor peubahnya, variabelnya. Karena kalau diganti butuh waktu lagi. Betul. Dan belum tentu pas. Nggak ada jaminan juga dia yang terbaik kan begitu kan. Karena apa? Karena apalagi kalau yang diganti itu dari partai politik, nggak ada jaminan.
bahwa dia yang lebih baik daripada yang digantikan. Bukankah harusnya kader terbaik Bang dari partai politik Bang? Ya teorinya kan kader terbaik kan. Oh. Ya buktinya kan seperti ini kan. Jadi kalau menurut saya, memang pertama kali kita harapkan pimpinan partai politik harus juga ikut ambil bagian untuk bagaimana mendorong kader-kadernya ini supaya menjadi tim yang baik di dalam kabinet ini. Gitu. Jangan setelah masuk kabinet dilepas saja begitu, tidak ya? Atau jangan-jangan juga setelah jadi kabinet ada PR lain kan gitu kan. Oh. Nah, jadi mestinya nggak ada PR lain. Yang ada hanya satu aja PR-nya. Bagaimana menyukseskan program kabinet ini. Sekarang ini bagaimana menyukseskan untuk berperang melawan COVID-19. Ini penting nih. Jadi harapan saya sebetulnya setelah Presiden marah tanggal 18 dan diunggah tanggal 28, marah kedua tanda kutip, maka mestinya Presiden memberi waktu kepada para menteri ini setelah marah kedua ini diberi waktu lagi, berubah nggak gitu kan? Harus ada ya? Harus ada itu, nggak fair. Tidak diberi waktu, kasih waktu 3 bulan, terserah. Apakah 6 bulan, terserah. Tapi menurut saya marah kedua ini membuat para menteri ini pasti akan berbenah diri. Jadi karena sekarang ini yang diperlukan bukan soal kepintaran, punya nyali untuk melakukan terobosan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sunoto tadi kan, harus ada terobosan. Kalau ada yang aturan-aturan yang menghambat, ganti. Jadi itu yang penting. Pertanyaannya nanti adalah bagaimana kita sebagai rakyat bisa juga ikut membantu mengendalikan ataupun memastikan para kabinet ini mencapai target ya. Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, dalam kondisi yang serba sulit seperti sekarang, harusnya soliditas itu menjadi sesuatu yang di paling depan. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita marah itu kan dikatakan kita marah karena kita peduli, karena sayang dengan orang yang kita marahi, ingin dia menjadi lebih baik. Setelah Presiden marah kepada menteri-menterinya, what next? Ya mestinya kan berubah kan. Tapi sebelum saya jawab ini kan begini Bung Leo. Kan sepertinya kan marahnya Presiden ini kan kepada Menteri Kesehatan kan. Oh iya, yang disebut soalnya. Kepada Menteri Sosial kan. Jadi masyarakat jangan keliru. Dan menteri-menteri lain juga jangan anggap enteng. Jangan jadi GR. Jangan jadi GR. Jadi ini sebetulnya ini kan kedua menteri ini kan jadi hanya minjam tangan aja nih. Jadi orang Padang bilang pukul anak sindir mantu gitu. Jadi karena dia merasa safe kalau hanya dicari contoh Menteri Kesehatan, Menteri Sosial. Tapi sasaran yang paling utama sebetulnya kementerian lain ini Leo. Saya nggak mau sebut. Dan sebetulnya Jokowi pun tahu itu. Dan rakyat pun udah tahu sasaran utamanya kemarahan ini sebetulnya bukan Menteri Kesehatan. Ya Menteri Kesehatan mungkin ada kelemahan. Menteri Sosial juga mungkin ada kelemahan. Tapi sasaran utamanya bukan mereka. Justru begitu. Justru begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya seluruh menteri ini harus berbenah. Kalau sampai mereka juga tidak berbenah, ya namanya bebal dong. Ya namanya keras kepala gitu. Ya ngapain dia berlama-lama juga di situ? Saya pikir orang seperti ini jangan nunggu diresapel. Jadi? Ya saya pikir bagusan dia memang, maaf Pak Presiden, saya nggak sanggup. Meresapel dirinya dulu. Meresapel diri sendiri aja. Dan sebetulnya seorang negarawan, Leo, dia sudah harus bisa mengukur dirinya. Pantas enggak berlama-lama jadi menteri. Jangan sampai seorang negarawan juga tidak tahu diri. Itu bukan negarawan loh. Kalau soal yang tadi Bang, birokrasi, karena Presiden sudah mengatakan ini kondisi luar biasa, extraordinary. Maka bertindaklah harus extraordinary atau luar biasa. Tapi kan mengubah aturan, menerobos peraturan di Indonesia ini kan menjadi semacam perbuatan yang susah sekali untuk dilaksanakan. Itu bagaimana Bang mengatasi hambatan birokrasi ini? Begini Leo, makanya ada istilah terobosan hukum kan. Dia lakukan saja sepanjang tujuannya
niatnya Nawawi itunya memang tulus untuk berperang melawan COVID, tulus untuk membantu usaha mikro, kecil menengah ini, memulihkan ekonomi nasional, memulihkan ekonomi nasional ini, dia pasti aman. Saya pastikan dia tidak akan bisa dituntut di depan hukum. Tetapi ketika dia memang sambil menyelam minum air, itu yang keliru kan. Gitu. Jadi memang kan orang takut, dia dong BLBI. BLBI juga tidak murni semua, memang hanya untuk pemulihan kan. Bukan dalam kondisi tertekan waktu itu. Tidak tertekan waktu itu. Ada juga ada juga apa menyelam minum air di situ kan. Nah, oleh karena itu kalau saran saya setelah kemarahan ini, para menteri ini harus segera mengubah dirinya gitu. Berbenah ya. Nah kalau memang dirjennya tidak cakep, ganti. Kalau ada tinggal direkturnya tidak cakep, tidak ikut irama, ganti. Jangan takut. Itu pun harus dilakukan. Jadi tidak hanya aturannya yang dibenahi, mengganti staf juga diperbolehkan. Harus the right man at the right place. Artinya perpu aja presiden mau buat, mau 5 1 hari bisa. Apalagi mengganti dirjen sama apa. Aja mana tahu menterinya sulit untuk mengatur dirjennya, ya ganti. Sulit mengatur direkturnya, ya ganti. Yang penting uang itu segera cairkan. Jangan tunggu lagi sampai besok. Hari ini juga cairkan. Kita tunggu saja nanti tindak lanjutnya seperti apa. Karena sekali lagi marah itu karena peduli atau sayang sama yang dimarahi. Begitu kan Bang ya? Semoga itu yang terjadi, kita ikuti sama-sama. Bang Eman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, kita memahami kemarahan Presiden kepada jajaran kabinet yang tidak mampu bekerja ekstra untuk mengurangi penderitaan rakyat akibat COVID-19. Jangan sampai kemarahan dan ultimatum itu sekedar gertak sambal. Kalau perlu ganti segera pejabat yang dirasa memang tidak mampu bekerja, karena kita tidak mau terus-menerus membuang waktu. Mari kita kawal ini sama-sama. Saya Leonard Samosir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.